Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di pertemuan yang ke-7 ya, di kelas 12 ini. Dimana pertemuan sekarang ini kita akan membahas nikah yang fasid di bagian kedua. Setelah kemarin nikah yang fasid di bagian pertama kita ada 4 nikah fasid ya. Pertama nikah mut'ah, yang kedua nikah syigor, yang ketiga nikah muhalil ya, nikah yaitu dengan menjadi muhalil, yang disengaja muhalilnya tentunya. Dan sekarang yang keempat yang akan kita bahas yaitu nikahul muhrim ya, nikahnya orang yang ihram. Kita mulai dulu dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, nikahul muhrim yaitu nikahnya orang yang ihram ya. Wahwa nikah muhrim itu adalah ayat tazawwaja, bahwa menikah ar-rajulu seorang laki-laki, wahwa sedangkan dia itu wawunya adalah wawu haliyah di sini ya. Jadi ini adalah hal jumlah ya. Wahwa sedangkan dia itu muhrimun dalam keadaan ihram bihajin dengan ihram haji au umrotin atau ihram umroh. Qabla tahalluli sebelum tahallul. Jadi tahallul itu kalau dalam sholat seperti salam ya, untuk menyelesaikan sholat dengan salam. Begitu juga haji diselesaikan dengan tahallul, yaitu dicukur rambut ya, minha dari haji dan umroh. Wa hukmu hadan nikah, dan hukum nikah ini adalah al-butlanu batal. Tsumma ida aroda, kemudian jika bermaksud si laki-laki at-tazawuja untuk menikah ya biha dengan perempuan yang tadi ya, jadada, maka dia harus memperbarui akadnya. Badan qidai hajihi, setelah selesai hajinya au umrotihi atau umrohnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yankihu, tidak menikah, al muhrimu, orang yang ihram, wala yungkihu, dan tidak menikahkan. Jadi orang yang ihram ini tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Maksudnya tidak boleh jadi mempelai gitu kan, dan tidak boleh juga menjadi wali. Aila yakidu, yaitu tidak jadi akad ya, akdan nikahin, akad nikah lahu bagi dia, wala yakidu, dan tidak jadi akadnya ligoiri bagi yang lainnya, yaitu menjadi wali. Wan nahyu, dan larangan huna di sini adalah litahrim ya, sebagai larangan tahrim yaitu pengharaman. Bahwa nahyu ini adalah muqtadal butlan, yang menjadi pendorong terhadap batalnya nikah ini. Yang keempat ya, nikah yang dilarang ini adalah nikah orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Jika dia belum tahallul, tadi sebut tahallul itu misalnya dengan apa? Dengan mencukur rambut. Akad nikah pada waktu ihram dihukumi tidak sah. Jika laki-laki tersebut tetap ingin menikahi wanita tersebut, mungkin karena sesuatu ya, tetap ingin menikahi dia, maka dia bisa mengulang akad nikahnya setelah ibadah ihram selesai, gitu kan, dan ditandai dengan tahallul. Dan orang yang melaksanakan akad nikah ketika ihram dihukumi fasik ya, dan harus bertaubat dan beristighfar, gitu kan. Ini telah dijelaskan ya di dalam bab haji. Dan jika dia sampai melakukan hubungan suami istri, maka hajinya batal dan dikenakan hukuman atau kafarat menyembelih seekor unta dan saum selama 10 hari, gitu kan. Tilka asyaratun kamilatun, dalam ayatnya kan saumnya 10 hari, gitu kan. 3 hari di sana di tempat haji, wasab antun idza rojatum, dan 7 hari ketika kalian kembali, ketika orang tersebut kembali ke tempatnya. Dan selain hajinya batal gitu kan, maka dia wajib juga mengqadha hajinya di tahun depan, gitu kan. Tahun depannya wajib datang haji. Aduh, susah juga kalau zaman sekarang ya. Antreannya juga 14 tahun, berarti bisa qadhonya berapa? Mungkin 14 tahun lagi, gitu kan. Tidak bisa qadha di tahun depan. Itu yang keempat. Jadi nikah orang yang ihram ya. Selanjutnya yang kelima, an-nikahu fil iddati, nikah dalam masa iddah ya. Bahwa nikah dalam masa iddah itu ayat tazawwaja, bahwa menikah ar-rajulu seorang laki-laki al-mar'ata kepada seorang perempuan, al-mu'taddata ya, perempuan yang masih dalam iddah, min tolakin, dari iddah tolak, aw wafatin atau wafat, gitu kan. Kalau iddah tolak tentu saja ya dinikahi oleh orang lain, bukan dinikahi oleh suami yang menceraikannya. Kalau suami yang menceraikannya kalau dalam masa iddah namanya bukan nikah tapi rujuk kembali, gitu kan. Kalau masih dalam masa iddah. Fahadan nikahu, nikah ini adalah batilun batal. Wa hukmuhu, dan hukumnya ini apabila terjadi ayu farroko, bahwa harus dipisahkan
bainahuma antara dua orang ini, laki-laki dan perempuan ya. Bainahuma libut lanil akdi, karena batalnya akad. Wayasbutu, dan tetap lil mar'ati bagi si perempuan asidaku sidak, mahar ya. Sidak itu ingkana, jika ada si laki-laki qad khala, telah bersenang-senang, dalam artian telah bergaul suami istri biha dengan perempuan tersebut. Wayahrumu, dan haram alaihi kepada si zauj, kepada si laki-laki ayyatazawwajaha, untuk menikahi perempuan. Setelah dipisahkan itu udah gak boleh menikah lagi selamanya. Ba'dan qidai idati, setelah selesai idahnya. Jadi setelah selesai idahnya udah tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Dengan laki-laki tersebut. Kenapa? Uqubatan, sebagai pembalasan ataupun sebagai hukuman lahu untuk dia. Wadzalika liqouli ta'ala wala tanzimu, nih surat Al-Baqarah ayat 235. Wala tanzimu, dan janganlah berazam, bermaksud kalian uqdatan nikahi, untuk melaksanakan akad nikah, hatta yablugo, sehingga sampai alkitabu kitab itu ketetapan tentang masa idah ajalahu, terhadap waktunya. Jadi pernikahan yang kelima yang dilarang adalah pernikahan dalam masa idah, baik idah cerai ataupun idah meninggal. Idah cerai itu adalah salah satu kuru ya, 3 kuru. Kuru itu bisa dikatakan kuru itu lafaz yang mustarok ya, bisa diartikan kuru itu haid, bisa juga diartikan suci gitu kan. Dan adapun idah meninggal itu adalah arba'atu asyuri wa asyro, jika perempuannya tidak dalam keadaan hamil. Kalau hamil tetap, jadi idahnya idah wanita hamil, yaitu ketika dia melahirkan maka idahnya habis. Pernikahan tersebut ya batal atau tidak sah. Bila pernikahan sudah terjadi, maka suami istri tersebut harus dipisahkan, dan istri tetap mendapatkan mahar jika sudah ada persetubuhan. Dan laki-laki haram menikahi wanita tersebut walaupun si wanita sudah habis masa iddahnya, sebagai suatu hukuman ya, berdasarkan tadi surat Al-Baqarah ayat 235. Wala tanzimu uqdatan nikahi hatta yablugha kitabu ajalah. Selanjutnya, yang keenam adalah an-nikahu bila waliyin, nikah tanpa wali. Bahwa nikah tanpa wali itu adalah ayyatazawwaja, bahwa menikah ar-rajulu, seorang laki-laki, al-mar'ata, kepada seorang perempuan, biduni idni waliha, tanpa izin walinya. Kalau sekarang gitu kan disebutnya nikah lari atau backstreet ya. Zaman sekarang itu backstreet, nikah lari, nikah di belakang. Bukan nikahnya sambil lari-lari ya, nikah lari itu. Jadi seperti itu, nikah tanpa izin walinya, gitu kan, si istrinya dibawa kabur oleh laki-lakinya. Pahadan nikahu, nah nikah seperti ini adalah batil. Kenapa? Linuksoni ruknin, karena kurangnya rukun minal arkani, dari beberapa rukun. Wah, yang kurang itu rukun itu adalah al-waliyu, wali. Liqaulihi, karena ucapan Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin. Pahukmuhu, adapun hukumnya jika terjadi bahwa ayu farroko, harus dipisahkan ya, bainahuma, antara keduanya, wayasbutu, dan tetaplah bagi perempuan al mahru mahar, in masaha, jika dia sudah menyentuh perempuan tersebut, dalam artian sudah menyelesaikan kebutuhannya, misalnya sudah melaksanakan hubungan suami istri. Wa badal istibroi, dan setelahnya istibro, setelahnya selesai ya, habis masa idah. Ini karena tidak ada idah ya, maka idah itu diganti dengan istibro disebutnya. Masanya sama dengan masa idah, yaitu salah satu kuru ayyatazawwajaha. Boleh si laki-laki menikahi perempuan itu lagi bi'aqdin, dengan satu akad yang baru, wasidakin, dengan mahar yang baru, tapi in rodiya, jika ridho waliyuha, walinya. Kalau walinya gak ridho, tesudi teuing misalnya kan, bidzalika, maka itu in rodiya, jika ridho waliyuha, walinya, bidzalika, terhadap akad nikah tersebut. Itu yang keenam ya. Jadi yang keenam, nikah yang tidak boleh itu adalah nikah tanpa wali ya. Wali adalah termasuk salah satu rukun nikah, maka pernikahan tanpa wali adalah batal nih. Pasangan yang melaksanakan praktek seperti ini harus dipisahkan, dan mahar diberikan kepada perempuan jika ia telah digauli. Setelah wanita tersebut suci dari haidnya, maka laki-lakinya boleh menikahi untuk kedua kalinya dengan mahar dan akad yang baru, bila walinya setuju. Jika walinya nggak setuju, merasa kemarin tidak dihargai gitu kan, misalnya dia tidak setuju, ya nggak boleh. Dilanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7, nikahul kafiroti goiril kitabiyati, menikahi wanita kafir selain wanita ahli kitab. Liqaulihi ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'minna,
wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi wahai laki-laki al musyrikati kepada wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sampai mereka menjadi wanita-wanita mukmin. Ayat selanjutnya kan wala amatum mukminatun, dan seorang amat yang mukmin, yang berkulit hitam mungkin ya, itu adalah lebih baik gitu kan, mim musyrikatin, daripada wanita musyrikat walau a'jabatkum, walaupun membuat engkau terpesona. Lanjut, payahrumu mangka haram alal muslimi kepada Islam ayatazawwaja kepada orang Islam ayatazawwaja untuk menikahi kafirotan kepada wanita kafir, majusiyatan pada, atau di sini kafirotan itu bisa majusi ya, majusi penyembah api kayak orang Jepang ya sekarang. Kanat majusiyatan kanat, apakah majusi atau suyu'iyatan ya, suyu'iyatan ataupun orang-orang ateis. Orang-orang ateis ya, materialis gitu kan. Orang yang menyembah materi, Tuhannya itu harus terlihat, harus ada materi ya, itu kan ateis. Atau wasaniatan atau penyembah berhala, atau ateis itu adalah orang yang tidak bertuhan, tidak mempercayai adanya pencipta. Awasaniatan atau penyembah berhala. Kamala yahilu, seperti tidak halal li muslimatin bagi wanita muslim ayatazawwaja untuk antatazawwaja untuk menikah kafiron dengan laki-laki kafir mutlakon, dengan mutlak. Kitabian, apakah laki-laki kitabi Yahudi dan Nasrani, au ghair kitabiyin, atau laki-laki ghair kitabi, liqouli ta'ala lahunna, tidaklah mereka wanita-wanita yang mukmin hilun halal lahum untuk laki-laki yang musyrik, walahum, dan tidak pula laki-laki yang musyrik ya hiluna, mereka itu halal lahunna untuk wanita-wanita yang mukmin. Al-Mumtahanah ayat ke-10. Jadi yang ketujuh ya, di pernikahan yang dilarang adalah menikahi wanita kafir selain wanita ahli kitab. Jadi wanita ahli kitab itu adalah yang dimaksud wanita Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu ketika mereka masih mempercayai atau masih beriman kepada Injil dan Taurat yang asli, yang murni. Nah, ini mengenai hal tersebut ya, ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan yang mukmin ya, yaitu yang pertama kita lihat di sini laki-laki mukmin diharamkan menikahi perempuan kafir yaitu majusi, ateis, dan penyembah berhala. Tetapi dibolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab zaman dahulu yang masih mengimani Taurat dan Injil yang asli. Di mana Taurat dan Injil yang asli membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasti jika beriman kepada Taurat dan Injil yang asli, mereka itu akan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adapun dulu bagaimana? Kok dulu banyak orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Qainuqa, mereka kan mayoritas tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka itu adalah orang-orang ahli kitab Yahudi gitu kan. Nah, kalau begitu keimanan mereka itu gitu kan dulu kepada Taurat dan Injil gitu kan adalah kepura-puraan dan hanya mengikuti nenek moyang, serta keimanan mereka itu tidak disertai dengan ilmu. Berarti kalau mereka beriman kepada Taurat dan Injil yang asli, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Sebagaimana kita tahu ya dalam surat As-Saff, gitu kan, ayat ke 5 ya, ayat ke 6 ya, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah dikabarkan oleh Nabi Isa kepada mereka, itu kan, bahwa akan datang mimba dismuhu Ahmad, kan di sana dikatakan mimba di setelah aku akan datang seorang rasul, kata Nabi Isa, ismuhu namanya Ahmad adalah Ahmad, gitu kan. Sudah jelas mereka sudah tahu bahwa setelah Isa itu akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, dan jika mereka mengimani Taurat dan Injil yang benar, mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh bagi laki-laki yang mukmin menikahi wanita-wanita majusi, ateis, dan penyembah berhala. Tapi dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, tapi ahli kitabnya ahli kitab zaman dahulu yang mengimani Taurat dan Injil yang asli, itu kan. Nah, ini larangan ini berdasarkan ayat ini, wala tangkihul musyrikati hatta yu'mina, wala tangkihu, dan janganlah kalian
para laki-laki menikahi al-musyrikati kepada wanita-wanita musyrik hatta yu'minna sehingga mereka beriman. Dan ayat lagi satu ayat ya, surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu, dan halal bagi kalian laki-laki mukmin wanita-wanita yang bisa menjaga diri minal ladzina, yaitu dari orang-orang utul kitaba yang diberi kitab min qablikum sebelum kalian. Jadi boleh menikahi wanita ahli kitab yang zaman dulu gitu kan, bukan ahli kitab yang sekarang. Mungkin kalau ahli kitab yang sekarang sudah jelas, itu kan mereka itu adalah para penyembah berhala gitu kan. Dalam ayat juga dijelaskan kan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kupur gitu kan, alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sungguhnya Allah tsalitsu tsalatsa. Allah itu adalah yang ketiga dari yang tiga gitu kan. Jadi konsep trinitas, konsep tiga Tuhan, konsep mereka itu. Jadi bukan Yahudi dan Nasrani gitu kan, ataupun bukan Nasrani yang berkonsep trinitas yang boleh dinikahi itu, tapi orang Nasrani yang berkonsep tauhid. Kalau trinitas kan udah jelas musyrik. Jadi udah jelas di ayat yang tadi surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Yang kedua, hukum yang kedua, wanita-wanita mukminat ya, mutlak haram dinikahi laki-laki kafir, baik majusi, ateis, penyembah berhala atau ahli kitab ya, berdasarkan hadisnya wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala tungkihu, nah ini kalau tadi wala tangkihu ini kepada para laki-laki, larangannya. Kalau wala tungkihu ini kepada para bapak yang menjadi wali. Janganlah kalian bapak-bapak menikahkan al-musyrikina, menikahkan anak perempuan kalian, maksudnya al-musyrikina kepada kepada laki-laki musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Kalau ini mutlak tidak boleh. Itu kan kenapa? Karena ya dikhawatirkan akhirnya si laki-laki tersebut itu kan akan membawa si wanita kepada kekufuran. Beda kalau wanita biasanya ikut laki-laki. Tadi kenapa laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab zaman dulu? Karena kalau wanita akan mengikuti laki-laki. Kalau yang kedua ya, wanita mutlak tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik dalam bentuk apapun. Hadisnya, ayatnya yang ini. Ataupun surat Al-Mumtahanah ayat 10 tadi ya, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna, tadi sudah dijelaskan ya artinya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah minggu depan ya, wa min ahkami hadhil qadiyah. Ini akan kita jelaskan, akan kita perinci tentang nikahul kafirah ghairil kitabiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.